Berarti artinya sekarang Demokrat lebih siap ya Pak ya? Lebih siap untuk nanti memenangkan 2024. Itu juga histori terhadap kondisi perpolitikan nasional. Baik itu di merah, kemudian hijau, kuning, dan sebagainya. Demokrat merupakan partai besar yang moncer pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun pada pemilu legislatif tahun 2019 hingga 2024, kursi Demokrat seperti direnggut. Mereka sama sekali tak memiliki perwakilan di DPRD Solo. Kini, Demokrat Solo sudah memanaskan mesin politik mereka untuk bersiap berperang di pemilu serentak 2024. Lalu bagaimana strategi dan persiapan DPC Demokrat Solo? Kali ini TribunSolo.com akan berbincang dengan Ketua DPC Demokrat Solo, Supriyanto. Ya, selamat sore Pak Supri. Hari ini Tribun kedatangan tamu Ketua DPC Demokrat Solo ya Pak ya? Iya. Pak Supri, mungkin ini kita langsung aja ngobrolin soal pemilu 2024. Mungkin bagi Demokrat, kan sekarang memang nggak ada kursi ya Pak ya, di Dewan. Tapi apa Pak bagi Demokrat nanti pemilu 2024 ini apa artinya? Iya, terima kasih Mas Rian telah diundang di sini untuk histori dari Demokrat ya. Sejak 2001, kalau sebelum 2002, 2004 itu dapat 4 kursi, 9 7 kursi, 14 itu 3 kursi, dan 2019 itu kosong. Ini memang menjadi bagian dari siklus kami ya dalam berpartai itu mengalami pasang surut ya. Karena berbarengan dengan Pilpres kemarin dan juga demokrasinya sudah tidak begitu sehat dalam konteks pemilihan ya. Karena dugaan terhadap money politik kuat sekali sehingga kapitalis itu yang bermain dalam konteks 2019 dan kami khawatirkan 2024 nanti terjadi lagi dan kami minta nanti diperketat untuk unsur pengawas maupun juga etika perilaku dari banyak parpol. Sehingga di 2024 ini ke depan kami persiapkan tentunya proses konsolidasi. Kami di tingkat DPC sudah selesai, kemudian PAC sudah selesai, ranting proses tingkat kelurahan, kemudian untuk rekrutmen Bacalek sudah kami lakukan juga persiapan saat ini kaitan dengan untuk selektivitas dari para caleg-caleg nantinya dalam bertempur di 2024. Oke, 2 tahun cukup Pak? Cukup, untuk Kota Surakarta cukup, kami udah proses panjang dan semoga nanti bisa berhasil. Oke, sekarang penjaringan sudah ada berapa berarti Pak? Ya kurang lebih untuk Kota Surakarta 15-an ya. Tokoh ya? Iya, 15-an tokoh. Konsolidasi di pengurus DPC, PAC maupun ranting itu kan 50% orang lama, 50% orang baru. Juga nanti bakal calon legislatif ini hampir 75% itu nanti orang teman-teman baru. Sudah fact. Oh. Pak, 2024 kan itu serentak. Artinya untuk DPC Demokrat sendiri berarti menargetkan khusus ke Pileg, lebih fokus ke Pileg. Untuk sementara ini ya, sementara ini dari 10 program yang ada di kami di Partai Demokrat itu ada 2 yang memang menjadi bagian, bahkan 3 ya, pilkada juga, ada Pileg, ada Pilpres, juga ada pilkada walaupun bulan November nanti. Itu menjadi bagian yang harus diprioritaskan semuanya. Pileg juga harus all out dengan pasukan yang ada di tingkat kecamatan dan ranting, konstituen juga di para caleg ini. Nanti harus mensukseskan 1 dapil masing-masing 1 kursi, kemudian juga pilpresnya itu juga kami sukseskan. Belum bicara ke Pilpres Pak, kita bicara lokal dulu ya Pak ya? Iya siap. Untuk Pileg ini Pak ya?
Demokrat kan tadi udah ada 15 orang yang diseleksi atau disaring. Seberapa kuat tokoh-tokoh yang disaring ini, Pak? Mengingat lawannya kan kita diakui kan Solo tetap kandangnya Banteng seperti itu. Mungkin langkahnya seperti apa nanti? Komitmen terhadap membesarkan partai itu yang menjadi titik utama bagi saya pribadi maupun selaku ketua, menyampaikan kepada caleg khususnya yang khan atau kandidat nomor 1, 2, 3 ya. Ini bagian utama yang nanti untuk dapat mewujudkan kursi di masing-masing dapil. Ketokohannya sudah terukur dalam konteks nanti loyalitas, kemudian kapabel, kemudian juga aksesabilitas ini kaitannya dengan pengkondisian ke masyarakat grassroots, dan juga tentunya juga ada power yang lain yang menjadi penunjang dari setiap bakal calon legislatif atau calon legislatif yang kami persiapkan. Memang sejak dini itu kami panjang prosesnya mencari dan juga membuka terhadap para anak muda khususnya di Kota Surakarta untuk dapat memperjuangkan hak masyarakat untuk dapat berperan di parlemen khususnya di DPRD Kota Surakarta. Pak Supri maju lagi? Ya, saya maju lagi. Karena itu tuntutan masyarakat yang memang kemarin saya tidak jadi itu banyak yang menangis, mengeluh. Kemudian karena mereka istilahnya jaga istilahnya mengandalkan saya untuk dari segala aspek di semua bidang, baik pembangunan, ada beberapa jembatan, jalan, kesehatan, pendidikan, sosial. Itu mereka pada mensupport untuk dapat maju lagi. Sebenarnya saya juga ingin mewujudkan 5 kursi tanpa saya, tapi kalau saya nggak terlibat di dalamnya, tentunya yang kami support juga agak berkurang. Karena selain Pak Supri kayaknya belum ada tokoh menonjol ya Pak? Dari Demokrat. Dari PD ya, kebetulan teman-teman lama banyak yang mohon maaf pensiun ya, karena mungkin sudah kesibukan di keluarga maupun pekerjaan. Kemudian ada yang meninggal, Mbak Reni yang kemarin juga sudah menjabat 3 kali juga. Dan akan kami ciptakan tokoh-tokoh yang baru, regenerasi dari milenial ya, yang memang tuntutan zaman. Pelajarannya apa Pak dari tahun 2014? Ya memang konteks demokrasi ya 2004 itu memang natural. Demokrasinya memang walaupun masih nomor urut waktu itu. 2009 langsung dalam arti suara terbanyak. Itu tanpa biaya tinggi dalam konteks hanya untuk alat peraga kampanye aja, baik kaos, stiker maupun yang lainnya. Mulai 2014 ini kok saya baca ya dan saya ketahui langsung ini ada nuansa komunikasi money politik yang baru seputar 25-30% ya. Tapi 2019 luar biasa, hampir semuanya memakai itu. Sementara kami bukan kami tidak mau menduduki dengan cara yang bersifat transaksional, tapi kami lebih mengedepankan bahwa jabatan itu amanah, sehingga kami tidak melaksanakan ataupun tidak mengikuti langkah dari teman-teman yang lainnya dari partai yang lain ya. Karena jabatan amanah kami tekankan ke caleg waktu itu, kami kuat-kuat, incumbent ada 3, tapi memang luar biasa. Kebetulan Pilpres juga bersamaan sehingga pengaruhnya ada. Oke. Dalam artian tetap akan menggunakan strategi yang sama di tahun 2024 nanti? Beda, kami lebih kepada dimulai dari 2 tahun, dari sekarang sampai nanti Februari 14 2024 itu sistem sel yang akan kami bangun. Itu rekrutmennya nanti memang semuanya terdata dengan baik, terkoordinasi dengan baik, terkontrol dengan baik. Kami persiapannya lebih matang dari sebelumnya yang memang sebenarnya sudah matang, cuma banyak faktor ya, karena
faktor-faktor di politik yang 2019 kemarin, mohon maaf kami kan dengan partai terbanyak itu kan agak berbeda pandangan karena Posisi. saya kritis ya, penyeimbang ya, sehingga digembur habis-habisan itu realita. Memang sudah rahasia umum, sudah banyak diketahui, tapi itu bukan tujuan kami dalam arti konteks menang, tapi eksistensi dan kebermanfaat kami bagi masyarakat itu tidak ditentukan di jabatan, tapi di kemasyarakatan itu sendiri. Berarti masih ini ya Pak ya, masyarakat sebenarnya terus mendorong ya. Dulu apa Pak faktornya sampai nggak ketut gitu, nggak ikut? Iya memang animo masyarakat ya. Kalau suara pribadi saya signifikan kenaikannya luar biasa. Berapa, Pak, saat itu? Iya. Sebelumnya di 2014 itu 1.250. 1.200. Kemudian di 2019 itu 1.800-an. Itu pun ya tanda kutip masih banyak yang tercecer ya, karena kami juga saksinya itu memang belum sampai mengikuti ketarapan yang bersifat militan sampai 24 jam ya kira-kira ya gitu. Itu karena prosesnya panjang dan juga perhitungannya juga mungkin kami dapatkan ada ya kekeliruan juga. Caleg potensi yang kami pasang di dapil saya itu kebetulan H-2 minggu itu meninggal juga. Bukan mengandalkan, tapi itu sudah strategi kami dalam memprioritaskan untuk dapil saya itu bisa 1 kursi. Kebetulan meninggal, mendadak istilahnya gitu, tidak sakit tidak apa-apa. Dan ya faktor-faktor eksternal juga banyak serbuan lah, banyak. Memang kami Apa sudah itu, Pak? Bisa diperjelas serbuannya apa? Kami udah di TO sebenarnya. Kami dibilangi banyak teman-teman baik dari kalangan eksternal maupun internal ya di pimpinan parpol DTO maupun itu artinya ditutup atau gimana? target operasi untuk menggagalkan saya di legislatif kan, karena sampai saat ini menggaung bahwa Mas Pri kritis soal. Sebenarnya demokrasi kan menjalankan sebuah fungsi ya dari DPRD, ada fungsi pengawasan budgeting juga legislasi itu kami kedepankan gitu loh. Tapi ya mohon maaf mereka tidak suka dengan kekritisan saya sehingga itu udah banyak diketahui oleh umum tadi yang bersifat rahasia umum, TO bahkan bombastis terhadap wilayah RW saya itu luar biasa, walaupun saya di situ mayoritas ya dalam konteks RW sampai kelurahan itu saya menang di Sumber ya, walaupun daerah lain juga berkurangnya lumayan karena serangannya bukan dari salah satu partai saja tapi kelompok koalisi calegnya, unsur yang lain juga. Artinya banyak partai mengeroyok. Iya, pada bilang ke saya sebelumnya, Mas hati-hati ya, dalam hal ini memang tapi semuanya kami serahkan pada yang kuasa gitu. Tapi kami berusaha ya kalau jabatan amanah ya udah, tapi kami tetap eksis kok. Eksis dalam arti kami tidak di DPRD pun itu bisa membantu masyarakat dan juga punya arti bagi masyarakat. Artinya mesin Demokrat sudah dipanasi ya Pak ya, sejak saat ini? Iya, kami lebih tertutup dalam konteks untuk strategi dalam hal teknis sekali ya. Tapi seperti ini tidak ditiru gitu Pak? Hampir sama sebetulnya ya, tapi pada militansi dan dengan sistem yang diperketat tadi, by name, by address, by phone, kemudian dengan pengolahan data yang bagus, saya kira agak beda. Walaupun ini umum ya sifatnya udah cuma pelaksanaannya aja nanti tinggal masing-masing caleg itu harus kami sinergi nanti dengan provinsi maupun DPR RI ya, karena itu bagian penting untuk sebuah daerah pemilihan di tingkat kecamatan, kota, kemudian provinsi, dapil 7, kemudian dapil 5 RI, kami udah sinergi terus, udah koordinasi terus, bahkan setiap 2-3 minggu kami koordinasi antar ketua DPD Solo Raya, juga 2 dapil kan, ada dapil 4 dan 5 untuk RI, kemudian dapil 6 dan 7 untuk provinsi, untuk mensinergikan sehingga nanti kami tidak
mau berdiri sendiri dalam konteks satu kota, kemudian tidak koordinasi dengan kabupaten yang lain di satu dapil, juga harus ditopang oleh provinsi maupun calon DPR RI. Oke, Pak, beralih ke pilkada ini juga bareng nanti Pak. Demokrat ada niat mau memunculkan tokoh-tokoh untuk nanti tahun 2024 yang bisa melawan Mas Gibran? No. Menunggu hasil dulu dari Pileg ya dan Pilpres ya. Pileg itu tanggal nanti Maret ya 14 sama Pilpres, kemudian untuk pilkadanya itu November tanggal 27, sehingga jeda waktunya lumayan panjang. Keinginan ada nanti baik dari internal maupun eksternal. Kalau kami nanti di Kota Surakarta Pilegnya dapat 5 kursi, kami maju. Otomatis itu menjadi tujuan kami dalam berpolitik untuk meraih kemenangan dalam konteks untuk duduk di eksekutif, dalam rangka untuk membangun masyarakat dan kepercayaan pada masyarakat. Kami maju. Tapi dengan syarat tadi, ini fokus all out kepada pileg, baru nanti pilkada. Berarti yang jelas harus 5 kursi dulu aman, setelah itu baru ini Pak ya? Iya. Tapi kalau kita bicara mengenalkan seseorang tokoh gitu Pak, walaupun masih jauh, artinya kan walaupun belum ada 5 kursi ini, apakah sudah ada yang Pak Supri bidik? Misalnya tadi diantara yang dijaring pemuda-pemuda nih, cocok nih gitu. Iya, memang magnet ya, magnet dari sebuah perhelatan konstelasi ataupun agenda demokrasi dalam hal ini ada pileg, ada pilkada, itu berurutan ya. Di situ ada berapa kursi, berapa suara, kekuatannya bagaimana, kemudian di sana juga nanti koalisi dengan siapa dan sebagainya. Ini menjadi bagian penting, bukan hanya memilih seorang tokoh, melirih seorang tokoh, tapi perhitungan real terhadap persyaratan dulu 9 kursi kan untuk maju di pilkada Kota Surakarta. Baru nanti walaupun unsur tokohnya ini banyak, berani enggak juga itu ya, karena jangan sampai nanti ada tokoh susupan atau titipan atau yang bersifat boneka ya. Kami baik karena kesempatan atau momentum sebuah perhelatan demokrasi ini harus kita ambil dalam rangka merubah, karena perubahan terhadap sebuah kemenangan di proses demokrasi itu pernah kita alami di Pilpres Pak SBY di Kota Surakarta ini 2009 itu 51%. Sementara Pak Kala waktu itu 8%, kemudian Bu Mega cuma 41%. Nah, momentum ini yang kembali kami gelurakan, kami semangatkan pada, bahkan sudah di tingkat nasional akan kita rebut kejayaan Partai Demokrat di 2024. Merebut kembali. Iya, rebut kembali itu. Pak, tadi target 5 kursi di DPRD, artinya kan setiap dapil ada 1 ya. Mungkin gimana Pak sekarang yang mengamankan kantong-kantong suara seperti itu kan? Apalagi Pak Supri sudah cerita banyak gempuran, dan otomatis nanti tahun 2024 mungkin hal itu juga akan terulang. Bagaimana cara mengamankan? Tadi kan ada konsolidasi, mungkin di luar itu apakah ada strategi-strategi yang mengikat nanti akar rumput atau suara Demokrat ini di bawah seperti apa? Untuk konstituen, pemilih yang dari masyarakat ini kan loyalitas terhadap Partai Demokrat dengan proses 2004, 9, 14, 19 ini kan sudah teruji ya. Dalam keadaan terburuk pun kami masih sekitar 8 ribuan ya. Kemudian kantong khususnya di dapil saya juga masih kuat. Bahkan ada kecenderungan yang kemarin milih ke partai tertentu atau caleg tertentu itu banyak yang kecewa ya, walaupun itu sifatnya masih bersifat belum final ya, tapi kekecewaan terhadap teman-teman yang ada di DPRD sekarang tidak ada yang kritis, kemudian tidak bisa
mengimbangi kebijakan dalam konteks positif untuk membangun kota Surakarta ini juga menjadi catatan bagi pemilih yang bersifat rasional. Juga ada pemilih emosional dan juga ada pemilih tradisional. Ini sudah masing-masing punya persepsi untuk nanti memilih, dan sebagian loyal ke kami, dan itu yang menjadi modal kami untuk nanti kita perkuat, kita kembangkan. Kami juga membuka nanti ruang-ruang di dapil lain. Karena kebetulan ada 4 dapil itu kan baru semua. Kami konsep untuk 3 besar kandidat di nomor urut ini baru semua. Itu juga nanti sudah mulai kami terjunkan untuk rekrutmen dari masing-masing konstituen, calon kader sampai ke tingkat TPS. Pak, kalau bicara suara terkuat ada 5 kecamatan ini Pak, kantong terbesar di mana Pak suara Demokrat? Kantong terbesar di tempat saya memang dari dulu ya. Dari dulu sebelum dipecah dapil Banjarsari itu 2 kursi dengan suara yang gemuk. Kebetulan dipecah menjadi 78, kemudian 87 sama Kadipran Lusuan, sekarang juga udah pecah kelurahannya. Kemudian Sarkliwan Serengan dulu pernah 2 kursi juga, Jebres pernah 2 kursi. Memang di Laweyan yang memang stagnan di 1 kursi. Ini histori yang juga menjadi bagian mapping kami di internal dengan membuka file data yang memang itu nanti akan terus kami telusuri dan kami kembangkan di kader-kader lama itu juga, karena sudah muncul bahkan kader baru yang dalam konteks untuk mencalonkan itu juga dari mungkin partai lain ya sudah menyatakan, walaupun nanti kami belum tahu itu sudah ada mantan partai lain atau itu dari teman-teman yang mungkin nggak kebagian posisi atau itu kami terbuka dan kami udah komunikasi juga. Artinya ini ya Pak, kalau partai yang paling diwaspadai apa Pak? Nanti di 2024 boleh disebut itu? Hampir semuanya ya, karena kalau basis ya, itu juga histori terhadap kondisi perpolitikan nasional, baik itu di merah, kemudian hijau, kuning dan sebagainya. Dulu kan umpama di merah itu kan 15 di 2014, 9 dan sebagainya. Momentum kemarin kan 2019 ini bagus karena ada faktor faktor yang mempengaruhi. Tadi dengan tadi sayangnya ada bentuk-bentuk yang itu pengkondisian terhadap baik itu indikasi ASN maupun perangkat-perangkat yang ada di bawah pemerintahan yang ada itu terkondisi dengan baik. Hal semacam itu kan bila mana nanti tidak terjadi itu akan juga membawa angin segar bagi semua parpol yang memang harus fair, luber, langsung umum, bebas rahasia, tidak ada kerumunan di sekitar TPS yang memang tidak sesuai dengan aturan, kemudian ada ya semacam tekanan dan sebagainya. Kami mewaspadai dari banyak hal, tapi tadi instrumen yang nantinya bertugas di pelaksana pemilu itu ya jangan cuma hanya slogan aja, itu harus jangan sampai menjadi bagian malah ya. Itu justru nanti tidak bagus, dan kami mewaspadai dalam konteks positif karena ini adalah bentuk kompetisi, tapi ya harus jujur semuanya, jurinya jujur, ada KPU, Panwas, kemudian ada yang bersifat netral, dia tentunya aparatur yang netral, itu nanti saya kira akan berbeda di 2024, khususnya di Kota Surakarta. Artinya 2024 itu menjadi tahun kebangkitan Demokrat. Bisa seperti itu Pak? Iya, amin. Iya, kami memang semangatnya beda dalam konteks setelah 2019 itu memang ya kondisi
waktu itu pusat ya, Ibu Hani waktu itu sakit juga di Singapura, Pak SBY kebetulan juga waktu itu ketua umum tidak bisa mengkondisikan langsung sampai ke bawah, kemudian Mas Ahaye Kogasma waktu itu ya belum bisa mengkondisikan sampai ke bawah karena sifatnya kan baru komandan tugas itu untuk pengkondisian, sehingga berbeda dengan 2024 yang ketua umumnya Mas Ahaye ini sudah dapat diterima oleh masyarakat secara umum karena berbagai daerah itu puluhan ribu, kemudian juga kepemimpinan Mas Ahaye di era sekarang ini tentunya yang milenial ya, dan sistemnya sangat ketat sekali karena kami selalu per 2-3 minggu itu selalu melaporkan kegiatan yang kaitannya dengan pusat, provinsi maupun kota kabupaten selalu dimonitor oleh Mas Ketum. Berarti artinya sekarang Demokrat lebih siap ya Pak ya? Lebih siap untuk nanti memenangkan 2024. Makanya untuk jargon kita adalah dapat kembali kejayaan Partai Demokrat di 2024. Ada walaupun internal ya. Oh internal. Siap Pak. Berarti artinya kan Mas Ahaye ini lebih ketat ya? Setiap 2 minggu di absen Solo, gimana perkembangannya seperti itu? Disiplin sekali, bahkan proses ya untuk persiapan verifikasi ya. Nanti kan bulan Agustus ada verifikasi administrasi ya. Rekrutmen keanggotaan KTA kan nanti ada KTA, kemudian ada identitas warga yang menjadi bagian, kemudian untuk syarat-syarat verifikasi administrasi ada domisili kantor, kemudian ada dari pemerintah untuk legitimasi untuk berbagai hal itu selalu dikontrol beliau, sehingga alhamdulillah puji Tuhan udah saya selesai kemarin di Jawa Tengah kan menjadi ketat karena kemarin menjadi sentral untuk pergerakan menolak kudeta itu, sehingga sudah selesai semuanya, bahkan KTA kami udah lebih dari 1.000 ya, padahal yang diminta oleh KPU persyaratannya sekarang online, pusat nanti ke daerah itu cuma 1/1000 dari jumlah penduduk sekitar 578 Pak KTA. Solo ini berarti jadi perhatian pusat juga perkembangan Demokrat di Solo. Iya, itu salah satu dari sekian kota dari provinsi itu menjadi perhatian juga karena cara hubungan personal DPC Klaten, Boyolali, Karanganyar, kemudian Sragen dan sebagainya dengan Mas Ahaye udah dekat, dan juga calon DPR-nya juga kebetulan sangat dekat semua dengan Mas Ahaye. Itu bukan berarti ketua DPD juga demikian ya, itu tidak lepas karena itu memang menjadi motor di Jawa Tengah, Solo Raya dan Kota Surakarta itu, walaupun ya hampir sama dengan kabupaten maupun dapil lain, tapi kami minta memang perhatian khusus di DPP, dan tentunya mereka juga terbuka. Iya, terima kasih Pak Supri atas waktu ngobrol-ngobrolnya dengan Tribun. Jangan kaku ya Pak. Siap, seneng kami bisa menyapa. Untuk kata penutup Pak, ini Pak apa Pak di Demokrat 2024? Terima kasih Mas Rian mengakhiri dari dialog ini. Kami Partai Demokrat Kota Surakarta mengharapkan sukseskan pemilu di 2024 untuk nantinya bisa langsung umum bebas rahasia, dan harapan rakyat itu perjuangan Partai Demokrat. Itu Mas Rian. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.